Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini kita akan membahas hasil dari buah diskusi kita yang berisikan materi tentang pengertian bimbingan pribadi sosial dan ruang lingkup bimbingan dan konseling sosial. Nah, yang mana di sini kita selaku anggota kelompok 1, izinkan saya untuk membaca nama orang-orang yang ada di kelompoknya. Yang pertama, saya sendiri Fatahillah, Francisca, Siti Nur Hadijah, Virantias, Sriyani, Sandro Y. Wilmar, Sigit Adi Kurniawan, Abdi Nugroho, dan Dina Kamila Rayanda. Bisa ke slide selanjutnya. Nah, di sini langsung saja saya akan membaca hasil dari materi pertama, yaitu pengertian dari bimbingan pribadi sosial secara umum dan menurut teori ahli. Secara umum, bimbingan pribadi sosial merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh seorang ahli kepada individu atau kelompok dalam membantu individu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadi sosial, seperti penyesuaian diri dan menghadapi konflik dan pergaulan. Adapun menurut teori ahli W.S. Winkel 1991 mendefinisikan bimbingan sebagai pemberian bantuan kepada seorang atau kepada kelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidupnya. Mungkin itu dari pengertian bimbingan pribadi sosial menurut secara umum dan menurut teori ahli. Mungkin materi selanjutnya bisa dibaca oleh teman saya. Persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Menurut ahli, menurut Samsul dan Jutika Nursihsan, bimbingan pribadi sosial sebagai suatu upaya membantu individu dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan keadaan psikologis dan sosial klien, sehingga individu memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah dirinya. Adapun tujuan BK pribadi sosial. Tujuan bimbingan dan konseling pribadi sosial agar peserta didik. Yang pertama adalah memiliki komitmen yang kuat dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dalam takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah memiliki sifat toleransi terhadap umat beragama yang lain. Yang ketiga adalah memiliki pemahaman tentang irama kehidupan. Yang keempat adalah memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif. Yang kelima adalah memiliki sikap positif atau respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip backup pribadi sosial. Di sini teman-teman bisa lihat, adapun rumusan prinsip bimbingan backup pada umumnya berkenan dengan pelayanan, masalah klien, tujuan, dan proses penanganan masalah, program pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan. Untuk yang pertama itu ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Poin A, melayani semua individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial. Yang pada intinya, bimbingan ini melayani semua kalangan, tidak memandang suku, budaya, ataupun agama. Untuk yang poin B, memperhatikan tahapan perkembangan. Untuk poin C, memperhatikan perbedaan individu dalam layanan. Poin yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah klien. Untuk poin A, yaitu menyangkut pengaruh kondisi mental maupun fisik individu terhadap penyesuaian pengaruh lingkungan, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar. Untuk yang B, timbulnya masalah pada individu karena adanya kesengajaan sosial, ekonomi, dan budaya.
Poin yang ketiga lagi, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada program bimbingan dan konseling harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa maupun lingkungan. Kemudian, program bimbingan dan konseling disusun dengan mempertimbangkan adanya tahap perkembangan individu. Dan poin yang ketiga itu ada program pelayanan bimbingan dan konseling perlu memberikan penilaian hasil layanan. Kemudian ada yang keempat itu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Di sini dapat dilihat bahwa diarahkan untuk mengembangkan individu yang akhirnya mampu secara mandiri membimbing diri sendiri, seperti itu. Kemudian ada pengambilan keputusan yang diambil oleh individual atau yang akhirnya dia melakukannya secara mandiri, seperti itu. Yang ketiga, di sini ada permasalahan individu dilayani oleh tenaga ahli atau profesional yang relevan dengan permasalahan individu. Maksudnya tenaga ahli di sini yaitu konselor, bisa konselor ataupun orang yang lebih berpengalaman, seperti itu ya. Kemudian poin D di sini perlu adanya kerjasama dengan profesional. Maksud saya ulangi, personal sekolah dan orang tua, dan bila perlu dengan pihak lain yang berwenang dalam permasalahan individu tersebut. Untuk poin E terakhir itu ada proses pelayanan bimbingan dan konseling melibatkan individu yang telah memperoleh hasil pengukuran dan penilaian layanan. Untuk materi selanjutnya atau slide selanjutnya akan teman saya jelaskan. Siti Nurhadidah. Baik. Jadi selanjutnya ragam permasalahan BK pribadi sosial. Ragam permasalahan pribadi sosial pada bukunya W.S. Winkel menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh remaja. Pertama, ada dirinya sendiri timbul keinginan dan perasaan baru yang belum pernah dialaminya. Dengan begitu sadar merasa gembira, tenang, dan gelisah, susah secara silih berganti keinginan menyendiri dan melamun agak memuncak, ingin menjadi pribadi yang utuh. Tetapi tidak tahu caranya bagaimana timbul nafsu seksual dan sebagainya. Yang kedua ada pergaulan dalam keluarga, khususnya hubungan dengan orang tua yang dikira berpikir serba kolot, hubungan dengan kakak adik dapat menjadi masalah. Misalnya kakaknya mau menguasai, adik minta dimanja. Yang ketiga ada hubungan dengan guru di sekolah. Ada keberatan terhadap cara guru mengajar atau terhadap sikap guru dalam pergaulan. Dan yang keempat ada pergaulan dengan teman-teman sebaya, baik yang sejenisnya maupun yang lain jenis. Bidang ini adalah maha penting dalam kehidupan anak remaja. Banyak waktu dan hal yang dicurahkan untuk hal ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang bagian ragam permasalahan BK pribadi sosial. Nah, secara terinci, peserta didik dalam lingkup persekolahan pada umumnya menghadapi permasalahan pribadi. Sebagai berikut, yang pertama yaitu ada pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, adanya pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri dan pengembangan untuk kegiatan yang lebih kreatif, produktif, dan normatif, baik dalam keseharian maupun peran di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi dan penyaluran dan pengembangannya pada kegiatan yang kreatif, normatif, dan produktif. Dan yang keempat yaitu adanya pemantapan tentang kelemahan diri dan usaha penanggulannya. Dan yang kelima, pemantapan kemampuan pengambilan keputusan. Dan yang keenam, pemantapan kemampuan mengarahkan diri sendiri sesuai dengan keputusan yang telah diambil. Yang ketujuh, yaitu pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat, jasmani, dan rohani. Yang kedelapan, yaitu pemantapan kemampuan komunikasi. Dan yang kesembilan, yaitu pemantapan kemampuan penerimaan dan penyampaian argumentasi secara dinamis, kreatif, normatif, dan produktif. Dan yang ke-10 yaitu pemantapan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ke-11 yaitu
pemantapan hubungan yang dinamis dan harmonis dengan teman sebaya, orang tua, dan masyarakat sekitar. Dan yang ke-12, orientasi tentang kehidupan berkeluarga. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya teknik atau strategi BK pribadi sosial. Nah, teknik atau strategi bimbingan dan konseling pribadi sosial supaya bimbingan pribadi membawa hasil yang diharapkan perlu diketahui atau diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama, taraf-taraf perkembangan yang biasanya dilalui anak serta ciri-ciri khas dari masa remaja dan masa adolescensi. Yang kedua, situasi sosial atau masyarakat pada masa transisi sekarang ini, khususnya dalam daerah setempat. Yang ketiga, suasana keluarga, urutan anak dalam keluarga, keadaan kesehatan jasmani murid. Nah, yang keempat, sifat-sifat kepribadian serta sikap-sikap yang tampak dalam tingkah laku murid. Yang kelima, latar belakang dari masalah yang dihadapi oleh murid. Misal masalah pribadi selalu harus dilihat dalam konteks keseluruhan situasi murid. Untuk teknik yang dapat digunakan yaitu yang pertama, konseling individu, konseling individual. Konseling individual adalah merupakan bantuan yang sifatnya terapeutik yang diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku murid. Nah, yang kedua, konsultasi merupakan salah satu teknik bimbingan yang penting sebab banyak masalah karena situasi hal akan lebih berhasil jika ditangani secara tidak langsung oleh konselor. Nah, yang ketiga, nasihat. Nah, nasihat merupakan salah satu teknik bimbingan yang dapat diberikan oleh guru. Pemberian nasihat hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh murid. Yang kedua, diawali dengan menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, nasihat yang diberikan bersifat alternatif yang dapat dipilih oleh murid, disertai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan. Yang keempat, penentuan keputusan diserahkan kepada murid alternatif mana yang akan diambil. Dan yang kelima, hendaknya murid mau dan mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Strategi BK pribadi sosial secara garis besar. Yang pertama ada menampung fakta-fakta, kedua mengadakan klasifikasi, ketiga mengadakan analisis seperti observasi, tes atau tes yang bersifat objektif atau yang bersifat subjektif, wawancara, catatan kejadian-kejadian, sosiogram, kotak tanya atau masalah, dan terakhir kunjungan rumah dan sebagainya. Lalu ada pemecahan persoalan, yaitu ada konseling, dan jika dipandang perlu dapat dilakukan adanya perubahan situasi. Lalu ada apabila perlu orang tua atau guru yang bersangkutan dapat diajak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dan yang terakhir, kesimpulan, bimbingan pribadi sosial merupakan upaya layanan yang diberikan kepada siswa agar mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialaminya, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, sehingga mampu membina hubungan yang harmonis di lingkungannya. Tujuan bimbingan pribadi dan sosial
yang harus dikembangkan dalam program layanan bimbingan dan konseling adalah memfasilitasi siswa dalam mengarahkan pemantapan kepribadian serta mengembangkan kemampuan dalam mengatasi masalah-masalah pribadi dan sosial siswa. Oke, mungkin itu hasil dari presentasi kita pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.